memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fitrian dengan NIM 2012101047. Saya dari UIN SMA Banten dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi yang berjudul dengan pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, di sini saya akan memaparkan subbab-subbab yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengertian evaluasi, yang kedua ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi, yang ketiga ada jenis-jenis evaluasi, dan yang terakhir ada teknik dan instrumen evaluasi. Baik, langsung saja ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi kurikulum. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih itu evaluasi? Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang pengertian evaluasi. Nah, yang akan saya paparkan di sini ada menurut para ahli, yaitu tentang pengertian evaluasi. Baik, di sini yang pertama ada dari Wen and Brown. Mereka mendefinisikan bahwa evaluasi adalah refer to the act or process to determining the value of something, yang artinya di mana evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Yang kedua ada dari Guba and Lincoln. Mereka mendefinisikan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk mempertimbangkan suatu nilai. Yang berkaitan dengan nilai ini adalah yaitu seperti orang, benda, atau kegiatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada dari Fitzpatrick yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengaplikasikan suatu kriteria untuk suatu program. Nah, maka dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa pengertian dari evaluasi itu sendiri adalah suatu proses atau suatu kegiatan yang digunakan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, yaitu tentang fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Fungsi evaluasi kurikulum di sini ada 4. Yang pertama sebagai umpan balik bagi anak didik ataupun yang bersangkutan seperti orang tua, murid, ataupun guru itu sendiri, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sebagai alat untuk mengetahui ketercapaiannya peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai tunjangan peserta didik secara individual untuk menentukan masa depan atau pengembangan karir mereka. Dan yang terakhir yaitu sebagai informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Dan adapun kita membahas tentang peranan evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi sebagai moral judgment. Apa itu? Evaluasi moral judgment adalah suatu evaluasi yang digunakan untuk pengambilan tindak lanjut atau tindakan selanjutnya, dan terbagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Yang kedua, evaluasi yang berisi sebagai suatu perangkat kriteria kritis. Dan yang kedua, ada evaluasi sebagai penentuan keputusan, yang dimana evaluasi ini memiliki peran sebagai penentuan keputusan pendidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, orang tua, murid itu sendiri, kepala sekolah, inspektur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada evaluasi sebagai konsensus nilai, yang dimana evaluasi ini adalah sebagai tes atau eksperimen kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengungkapkan atau mengetahui proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efisien, efektivitas, relevansi, dan kelayakan suatu program. Hal ini dimaksud untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depan.
Lalu menurut Sudirman NDKK, beliau berpendapat tentang tujuan evaluasi, diantaranya yang pertama yaitu mengambil keputusan tentang hasil pembelajaran, yang kedua memahami siswa, dan yang terakhir memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Lalu adapun manfaat evaluasi, yang pertama memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang kedua membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya untuk meningkatkan sebuah pembelajaran. Baik, selanjutnya bagian ketiga yaitu tentang jenis-jenis evaluasi. Di sini ada 4. Yang pertama evaluasi reflektif, yang kedua evaluasi rencana, yang ketiga evaluasi proses, dan yang terakhir evaluasi hasil. Baik, di sini kita akan membahas tentang evaluasi reflektif. Evaluasi reflektif ini jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terhadap kurikulum sebagai ide. Nah, evaluasi reflektif ini bisa digunakan, kemungkinan besar bisa digunakan waktu pertamanya dikemukakan kurikulum, dan juga bisa digunakan setelah selesainya ditulis rencana kurikulum. Dan yang kedua ada evaluasi rencana, yang dimana evaluasi ini banyak digunakan di zaman sekarang, yaitu untuk inovasi. Banyaknya inovasi di dalam evaluasi rencana ini. Nah, jenis evaluasi ini bisa digunakan seperti jenis evaluasi reflektif yang digunakan setelah selesainya ditulis rencana kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga ada evaluasi proses. Banyak yang mengatakan bahwa evaluasi proses adalah evaluasi implementasi dari kurikulum. Bahkan banyak asumsi tentang evaluasi proses ini, bahwa evaluasi ini banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Jenis evaluasi hasil yaitu jenis yang paling tua, yang dimana awal mulanya adanya evaluasi adalah evaluasi hasil. Nah, hasil yang dimaksud adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan, dan jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan keberhasilan dalam kurikulum. Dan yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu tentang teknik dan instrumen evaluasi. Apa saja kah itu? Di sini ada 2 macam. Yang pertama ada non-tes dan yang kedua ada tes. Yang pertama, non-tes, yang tidak dilakukan dengan tes, yaitu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada wawancara, dan yang kedua ada angket, pengisian angket, dan yang ketiga ada pengamatan atau observasi yang langsung terjun ke lapangan. Dan yang kedua ada tes. Tes ini merupakan suatu penilaian yang berbentuk angka atau biasa disebut kuantitatif, yang digunakan untuk mengukur atau menilai skill dan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu. Tes ini bisa dinilai atau diukur dengan cara yang pertama dengan tes tulisan, yang kedua dengan tes lisan, dan yang terakhir dengan tes perbuatan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Nur Fitrian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.